membuka satu bagian di dalam Alkitab. Satu bagian di dalam Alkitab yang akan menjadi perenungan bagi kita, menjadi kekuatan, menjadi suluh bagi langkah kita dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya mengajak jemaat untuk membuka kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10. Kita akan baca ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Walaupun sebenarnya khotbah kita hari ini kita akan bahas ada beberapa ayat sampai dengan ayat 39, tetapi kita baca ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya akan baca ayat firman Tuhan kita, dan jemaat mungkin silakan ikuti dalam hati. Saya mulai dari ayat yang ke-19. Ibrani 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati nurani dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di siang hari ini ya Tuhan, dalam persekutuan orang-orang percaya yang ada di kota Bandung, kami memulai persekutuan kami dengan puji-pujian. Dan kami juga pada kesempatan ini akan pelajari akan sebagian dari firman yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kiranya Tuhan yang memimpin kami semua, agar kami bisa fokus, kami bisa konsentrasi, kami bisa buka hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu itu. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, saya yakin Anda sudah baca berkali-kali. Termasuk apalagi dalam ayat yang ke-25, ini merupakan ayat yang berulang-ulang direnungkan. Itu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah harus dan tetap di dalam jemaat. Harus bergabung dan tetap di dalam jemaat. Itu penting. Kadang ada orang menganggap remeh, jemaat itu tidak terlalu penting. Artinya saya sudah cukup percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ya saya mau jadi anggota jemaat atau tidak, saya mau datang gereja atau tidak, saya mau jadi saya masuk ke dalam satu komunitas Alkitab ya atau tidak, itu tidak terlalu penting. Wah, saudara, ini merupakan satu kesimpulan yang salah. Orang percaya tidak bisa berpikir seperti itu. Orang percaya itu harus berpikir bahwa setelah dia sungguh-sungguh diselamatkan, dia perlu satu tempat untuk bersekutu. Dia perlu satu tempat untuk memupuk imannya yang sudah dia tanamkan kapan di dalam hidup dia. Jadi kalau kita tidak merasa penting berjemaat, siapa yang lebih tahu, apakah kita atau Tuhan? Tuhan sangat tahu kehidupan manusia dan Tuhan sangat tahu kebutuhan manusia. Oleh sebab itu Tuhan menghadirkan jemaat di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau ada manusia yang pikirannya terbatas, mengambil kesimpulan bahwa berjemaat dan bergabung di dalam jemaat itu tidak penting, berarti dia mencoba melawan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Atau dia mencoba memberikan satu kesimpulan bahwa yang Tuhan inginkan salah dan yang saya inginkan itu benar.
Tuhan hadirkan jemaat di tengah-tengah dunia ini untuk kita semua gitu. Sama dengan kalau kenapa orang mesti bikin rumah? Kenapa orang perlu tempat tinggal? Kan gitu. Ada nggak orang yang berpikir bahwa saya cukup makan dan minum, saya cukup dapat nasi hari ini, saya cukup dapat minum, saya nggak perlu rumah? Ada orang yang berpikir begitu. Kita coba tanya orang yang ada di pinggir jalan, orang yang misalnya tinggal di bawah jembatan, dia sebenarnya punya keinginan untuk tinggal di rumah. Masalahnya dia nggak punya rumah hari ini. Tetapi bukan berarti dia nggak punya keinginan untuk tinggal di rumah. Kita coba tanya pemulung-pemulung, Pak, kok nggak tinggal di rumah? Nanti pemulung bilang, siapa yang nggak mau tinggal di rumah? Pasti dia akan jawab bahwa saya pengen tinggal di rumah juga, tetapi masalahnya hari ini saya nggak punya rumah. Nah, demikian juga dengan orang percaya. Orang percaya ini harus punya pikiran yang berbeda. Betapa pentingnya kita harus bergabung di dalam jemaat dan tetap tinggal di dalam jemaat. Saya berkali-kali katakan bahwa tidak ada wadah di dunia ini yang Tuhan percayakan untuk memelihara iman orang percaya. Tidak ada, saudara. Ketika orang Israel gagal menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, akhirnya Tuhan hadirkan satu wadah yang disebut sebagai eklesia atau jemaat. Nah, wadah inilah yang Tuhan percayakan, supaya ketika ada orang yang mengaku bertobat dan percaya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka bisa berkumpul di satu tempat. Mereka bisa berkumpul, mereka belajar firman Tuhan, mereka bisa bersekutu di situ, mereka bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, mereka bisa mengingatkan satu dengan yang lain. Artinya Tuhan paling tahu kebutuhan orang percaya. Kalau ada orang berpikir bahwa tidak perlu berjemaat, nah itu adalah pikiran yang salah. Atau tidak perlu bergabung dalam satu jemaat, ini juga adalah cara berpikir orang yang salah juga gitu. Ada banyak orang yang mungkin sudah lama diselamatkan, tetapi dia terus bergumul, kalau saya bergabung dalam satu jemaat, nanti di jemaat itu banyak tuntutannya, ini banyak tanggung jawab ini, nanti dalam jemaat itu ada ikatan dan seterusnya. Ini bukan pikiran hikmat orang percaya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa pentingnya kita bergabung di dalam satu jemaat. Tentu dalam tanda kutip jemaat yang benar, jemaat yang alkitabiah, jemaat yang mengajarkan Anda prinsip-prinsip kebenaran yang sesuai dengan Alkitab. Ya, jemaat kan banyak. Saksi Yehova pun dia akan ngaku dia jemaat. Bahkan dia rasa aneh kalau dia bilang itu gereja. Dia bilang lebih baik dia bilang itu balai kerajaan atau perkumpulan, ya kan? Atau jemaat dan seterusnya. Saksi Yehova bilang jemaat. Gereja Mormon, gereja yang sesat, dia pun dibilang adalah jemaat. Bahkan dia bilang mereka adalah kumpulan orang-orang kudus di akhir zaman. Bayangin, kita pergi ke gereja Mormon. Dulu sahabat tamunan pernah main ke sana. Ya memang mereka merasa spesial dengan nama yang ada. Bayangkan nama mereka apa? Kumpulan orang-orang kudus akhir zaman. Kalau setiap hari itu disampaikan kepada mereka, itu rasa bangganya keluar atau tidak? Keluar. Kami ini orang-orang kudus akhir zaman, kumpulan orang-orang terpilih. Jadi dalam pikiran mereka, kita nggak usah bicara dulu ini salah atau enggak. Dalam pikiran mereka berarti yang di luar kita ini salah, ada masalah. Yang di luar kita ini ada masalah. Sehingga ketika orang Mormon berjalan, mereka akan berjalan dengan identitas mereka sebagai orang-orang dalam tanda kutip orang kudus akhir zaman. Mereka bangga, sudah. Mereka punya perkumpulan. Walaupun pengajarannya aneh-aneh, mereka punya kitab lain, mereka punya kepercayaan-kepercayaan yang aneh-aneh dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang alkitabiah? Orang Kristen yang alkitabiah, apakah punya pikiran yang sama ekstrimnya dengan orang yang tidak alkitabiah? Seperti Mormon, Saksi Yehova, dan gereja-gereja yang lain yang menyebutnya sebagai jemaat. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayatnya yang ke-25, di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Kata jemaat di situ tidak ada. Perkumpulan-perkumpulan kita, pertemuan-pertemuan orang percaya. Dari sinilah kita sudah bisa melihat bahwa betapa pentingnya ada persekutuan di dalam jemaat. Kalau ada orang yang mencoba memisahkan diri dari jemaat, dari banyak pengalaman yang ada saya melihat betapa kacaunya hidupnya. Dia akan mulai apa? Dia akan mulai berkompromi dengan kehidupan dia. Dia akan mulai melihat bahwa ternyata kalau nggak berjemaat biasa-biasa saja. Dia kan merasa aman-aman saja. Tetapi Tuhan melihat dalam kehidupannya kamu nggak aman kalau nggak berjemaat. Punya banyak pengalaman, banyak orang yang mulai menseparasikan diri dari jemaat-jemaat yang alkitabiah.
Mereka merasa bahwa hidup mereka biasa-biasa. Oh, ternyata saya biasa-biasa saja kalau tidak dalam jemaatnya Alkitabnya. Oh, ternyata tidak perlu jemaat kalau begitu. Oh, saudara kasih dalam kita Yesus Kristus. Ini sama dengan kita mau menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan bikin jemaat? Saudara kasih dalam kita Yesus Kristus. Jemaat ini khusus, spesial. Kenapa? Dalam Alkitab kita melihat dalam Yohanes pasal 3 ayat 29, Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9, jemaat itu disebut sebagai pengantin Kristus. Kenapa? Karena ketika kita diangkat nanti, yang mau sambut kita itu adalah Tuhan Yesus langsung. Oleh sebab itu spesial, khusus. Dan ketika kita di surga, kita bersama-sama dengan Tuhan. Di sana akan ada perjamuan anak domba. Bagaimana kita merayakan kemenangan yang besar kita. Kemenangan yang sempurna itu ada di surga nanti. Oleh sebab itu dalam Alkitab jemaat itu disebut sebagai apa? Pengantin wanita. Walaupun kadang orang Islam suka comot-comot ayat ini kemudian bikin tafsiran yang aneh-aneh. Kemudian jemaat itu disebut sebagai keluarga Allah. Kalau kita baca di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat yang ke-19. Jadi jemaat itu adalah satu kumpulan dan di dalamnya terdiri dari orang-orang yang sudah diselamatkan, yang punya karakteristik rohani yang sama. Nah, itu berkumpul bersama-sama. Kalau dia beda, dia nggak mau berkumpul. Karena dia tahu bahwa dia punya benih yang sama. Oh, saya lahir dari benih yang sama. Saya berasal dari benih yang sama, yaitu benih Yesus. Kelahiran kembali itu adalah benih dari Yesus Kristus itu. Maka dia akan cari, oh mana saudara saya? Mana saudara saya? Mana keluarga saya? Mereka berkumpul. Misalnya di kota Bandung. Oh, inilah keluarga-keluarga yang lahir dari benih yang sama. Di dalam Yesus Kristus, dia akan cari perkumpulan itu. Oh, kalau dia lahir dari benih yang beda, nggak ada masalah, dia nggak berkumpul. Nggak ada masalah. Kalau kita pulang kampung, selama di kampung masih ada saudara kandung kita. Ya kan? Kalau hidup kita baik, hubungannya baik dengan mereka, pasti kita cari mereka atau bukan? Cari mereka dulu dong. Kita nggak mungkin cari orang lain dulu. Kenapa? Ini satu darah kok. Kalau masih ada orang tua kita di sana, pasti kita cari orang tua kita. Satu darah. Kalau masih ada kakak beradik kita di kampung sana, oh kita mau cari tahu mereka. Itu oh ini satu darah. Ini hidup apa? Hubungan jasmani, betul tidak? Oh, hubungan rohani jauh lebih kuat daripada itu. Hubungan rohani jauh lebih kuat daripada itu. Kalau hubungan jasmani, kita bisa terpisah karena iman kita. Bisa. Ada yang keluarga A imannya tidak kepada Tuhan Yesus. Betul tidak? Ada Ibu Rina di sini. Keluarga B mungkin dia beriman kepada patung-patung yang lain. Nah, keluarga C mungkin dia beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau kita satu iman, kita akan berkumpul di satu tempat yang sama nanti. Oleh sebab itu, selama di satu kota itu ada jemaat yang Tuhan percayakan. Dan di situ berarti ada orang-orang percaya yang sama dengan saya percaya. Berkumpullah di situ. Menetaplah di situ, bergabunglah di situ. Anda perlu komunitas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jemaat adalah pengantin, adalah keluarga Allah. Jemaat adalah tiang penopang dasar kebenaran. Jemaat adalah tubuh Kristus dan Kristus sendiri adalah kepalanya. Oh, macam-macam saudara. Kalau kita membaca di dalam Alkitab. Dan pada hari ini saudara, saya ingin kita merenungkan beberapa poin penting berkaitan dengan pentingnya orang bergabung di dalam jemaat dan tetap tinggal di dalam jemaat. Alasan yang pertama yang mesti kita renungkan, kenapa kita harus bergabung dan tetap tinggal di dalam jemaat? Karena ketika kita masuk di dalam jemaat, berarti kita peduli dengan masa depan kita. Berarti kita peduli dengan hidup kita. Kita peduli dengan pertumbuhan iman kita. Kita peduli dengan kebutuhan rohani kita. Ada orang yang tidak peduli dengan dirinya sendiri. Saudara, kalau kita tidak peduli dengan diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita akan peduli dengan orang lain? Itu nggak mungkin. Itu contoh yang paling sederhana. Bahwa kita peduli dengan kehidupan kerohanian kita adalah kita hadir di sini, jadi anggota jemaat, menjadi anggota jemaat yang baik dan seterusnya. Itu kita peduli dengan diri kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa bilang, oh saya peduli dengan si A, saya peduli dengan si B, saya peduli dengan si C, sementara saya tidak peduli dengan diri saya sendiri. Nggak mungkin, saudara. Bagaimana mungkin saya mau tolong orang kalau saya nggak punya kekuatan untuk tolong orang lain? Nggak mungkin.
Saya perlu apa? Saya perlu kekuatan dulu, saya perlu kesehatan rohani yang baik supaya saya bisa beritakan, saya bisa obati orang yang masih terluka dan sakit rohaninya. Oh, iya. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika kita berkumpul di dalam jemaat, berarti kita sedang kasih tahu ke orang, saya peduli dengan kehidupan saya. Saya peduli dengan kesehatan rohani saya. Ingat bahwa ketika saya percaya tidak langsung mati, masih hidup, berarti perlu makan atau tidak? Perlu makan. Perlu minum atau tidak? Perlu minum. Kebutuhan rohani manusia itu adalah firman Tuhan. Dan kita bisa dapatkan dalam gereja dari khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran, persekutuan dan seterusnya. Oh, itu kebutuhan kita. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hadiri dalam jemaat, saya katakan tadi berarti kita peduli dengan kehidupan kita. Orang yang peduli berarti orang yang bijaksana menyikapi hidup ini. Betul atau tidak? Berarti dia membijaksanakan diri untuk menyikapi bagaimana kehidupan saya selanjutnya. Saya sudah pernah sampaikan perumpamaan ini. Orang miskin, saya sudah pernah sampaikan perumpamaan ini. Orang miskin yang semiskin-miskinnya misalnya, yang pungut sampah di pinggir jalan itu. Yang paling bijaksana yang ada di pikiran dia hari itu mau ngapain? Cari makan. Saya sudah pernah sampaikan ini. Jadi orang yang pemulung kalau kita lihat di pinggir jalan, hidupnya agak kelihatan hidup sekali. Yang ada di pikiran dia, bagaimana dia mau makan hari ini. Dia nggak ada pikiran lain. Jarang orang pemulung mau bilang, saya mau sisipkan 50.000 untuk bayar premi apa? Asuransi nggak ada. Loh, yang dia pikirkan saya mau makan, anak saya makan, istri saya makan, cucu saya makan. Gimana caranya? Itu bagi dia paling bijaksana. Walaupun bukan berarti orang yang sangat susah nggak bisa menabung, bisa aja. Cuma yang ada di pikiran dia, gimana yang ikut-ikut di belakang ini bisa makan. Kalau dia lewat di depan restoran orang lagi makan, dia ingat anak-anaknya di bawah jembatan. Anak saya belum makan hari ini, saya belum dapat banyak kardus, saya belum dapat banyak botol-botol, kan gitu. Itu orang apa? Orang miskin. Kalau orang kaya yang tidak lahir baru, ada orang kaya yang lahir baru, ada nggak? Banyak orang kaya yang lahir baru. Orang kaya yang tidak lahir baru, bagi dia pikiran bijaksana itu yang pertama apa? Makin tambah kaya, yang jelas. Ya kan? Yang kedua, gimana caranya nggak kurang kekayaannya. Jangan sampai kurang. Jadi orang kalau pengen nambah kaya berarti jangan sampai kurang kekayaannya. Yang kedua, sampai sakit gara-gara mikirin takut ada orang bobol rumah saya, kemudian dapat harta. Nah, itu pikiran bagi dia. Pokoknya gimana uang saya safety, gimana harta saya aman, pokoknya harta saya aman. Apalagi kalau nggak lahir baru, gimana aset saya yang nggak pakai nama saya itu supaya lolos dari dari apa namanya, macam-macam lah, dari aturan-aturan negara dan seterusnya, aman dan seterusnya. Tapi orang yang sudah lahir baru, pikiran yang paling bijaksana yang harusnya ada di pikirannya itu adalah, setelah saya percaya saya mau kemana? Setelah saya percaya, saya sudah bertobat dan percaya, saya harus ngapain? Nah, harusnya dia ambil keputusan untuk bergabung di dalam jemaat lokal dan tetap tinggal di dalam jemaat lokal. Saudara kasih yang Tuhan, ini pikiran. Kalau kita mengasihi masa depan, kalau kita mengasihi kebutuhan masa depan kita, berarti harusnya kita tidak boleh keluar dari jemaat. Jangan pernah memisahkan diri dari jemaat. Berbeda dengan antara orang yang sudah kenal kebenaran dengan orang yang sama sekali nggak pernah dengar kebenaran. Oh, itu konsekuensinya berbeda. Sangat-sangat berbeda. Konsekuensinya sangat berbeda. Kalau kita orang yang sudah dengar kebenaran, kemudian kita mau coba-coba Tuhan, mau coba-coba saya mau memisahkan diri. Karena yang pertama, hati nurani kita sebenarnya nggak mau jauh dari Tuhan, betul tidak? Hati nurani nggak mau jauh. Sehingga ketika kita mau coba melangkah keluar, jadi nggak ada jalan lain. Harusnya kita tetap berada dalam jemaat yang benar.
Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, apakah kita memikirkan masa depan? Apakah kita peduli dengan hidup kita? Oh, kalau kita sudah peduli dengan hidup kita, berarti keputusannya sudah benar. Saya harus berada dalam jemaat yang Alkitabiah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah saya peduli dengan kehidupan keluarga kita? Bukan cuma saya, saudara. Istri saya, anak-anak kita. Kalau hari ini Anda lihat bahwa anak saya nggak datang kebaktian, atau istri saya nggak datang kebaktian, atau orang tua saya nggak datang kebaktian, semuanya baik-baik. Masih ada kita. Bagaimana kalau tidak ada kita? Misalnya saya aktif, kemudian anak saya nggak aktif. Saya aktif, kemudian istri saya nggak aktif. Oh mungkin oke. Oh saya bisa kasih tahu mereka di rumah. Bagaimana kalau saya mati dan saya tidak bisa memberitahu mereka? Kalau selama masih ada kita, mungkin mereka masih bisa menunjukkan hidup mereka yang masih baik-baik saja dan sebagainya. Tetapi kalau saya sudah tidak ada, bagaimana? Apakah mereka akan tetap baik-baik saja? Oh, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Peduli diri kita sendiri dan peduli orang-orang yang kita kasih, termasuk orang yang ada dalam satu atap rumah kita. Saya juga ya terus bergumul dengan keluarga-keluarga saya. Bagaimana caranya supaya mereka bisa masuk ke dalam jemaat yang Alkitab? Berdoa terus, berpikir bagaimana supaya kasih tahu Injil yang benar. Mereka satu saat nanti bisa bergabung dalam kebaktian yang Alkitabiah dan seterusnya. Ini menjadi satu satu pergumulan juga, bukan tidak. Karena saya tidak mau hanya peduli kepada diri saya sendiri. Saya harus peduli juga kepada orang yang mengasihi saya dan saya kasih. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi coba kita lihat dalam ayat ini. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Jangan. Ini Tuhan tidak bicara Tuhan bicara kepada semua orang yang sudah diselamatkan dan yang sudah lama diselamatkan atau baru diselamatkan. Intinya mereka harus ada di dalam jemaat. Jangan ambil jarak dengan jemaat-jemaat. Jangan memisahkan itu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Poin kita di sini adalah berjemaat berarti kita peduli dengan kehidupan kita. Kan saya bilang tadi, kalau kita belum peduli dengan kehidupan kita, itu tidak mungkin kita peduli dengan orang lain. Tidak mungkin. Kalau kita sudah peduli dengan kehidupan kita, berarti bisa jadi kita akan peduli dengan orang lain. Amin. Bisa jadi kita akan peduli dengan. Pedulilah masa depan Anda. Yang kedua, kenapa kita harus berjemaat? Kenapa kita harus berjemaat? Karena ketika kita berjemaat, berarti kita bersekutu. Artinya gini, bersekutu ini begini. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-20, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ketika kita berkumpul, berarti di situ ada persekutuan. Sekutu itu artinya apa? Ada satu paham yang sama. Sekutu kan? Ada sekutu apa? Kalau perang dunia kan dulu ada sekutu-sekutu. Sekutu ini. Oh, Jepang sekutu dengan siapa aja? Amerika sekutu dengan siapa aja? Berarti satu paham, punya tujuan yang sama. Nah, di dalam berjalannya waktu ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tujuannya sama, yang nantinya akan pergi ke surga, pasti dalam perjalanan hidup ada yang masuk lubang, ada yang kakinya terantuk, ada yang jalan-jalan ketika kepalanya kena palang pintu, ya kan? Nah, itu perlu orang lain. Itu perlu kawan sekerja Allah untuk saling mengingatkan. Nah, itu namanya persekutuan. Kalau tidak ada jemaat berarti tidak ada persekutuan. Artinya mau kamu mati kamu. Mau kamu lapar kamu. Mau kamu jatuh ke dalam dosa kamu. Mau kamu pokoknya semua terserah, I don't care lah. Tak percaya. Mau kamu mau ngapain? Nah, terserah. Tetapi jemaat itu hadir supaya ada persekutuan di sini. Di sini Alkitab pakai bahasa supaya kita saling menasehati satu dengan yang lain. Oh, ketika ada orang, kenapa kok dia banyak pergumulan? Kenapa dia hidupnya baik-baik saja? Kenapa dia ada pergumulan? Kok hampir saya nggak lihat ada air mata di pipinya? Kita boleh tanya. Mungkin dari jawabannya menguatkan kita yang sedang ada dalam pergumulan.
Bayangkan, orang kalau ada pergumulan kemudian nggak ada input yang positif, mati bunuh diri. Itu yang terjadi. Orang pernah dengar artis Korea tiba-tiba mati? Kenapa? Mereka tertekan dengan pekerjaan mereka. Kerja capek-capek siang malam, memang kelihatan superstar. Tapi waktu saya baca artikelnya, sebenarnya jadi superstar K-pop itu nggak gampang. Mereka kan hidup terintimidasi setiap saat. Yang nyampe, misalnya harus lewat apa? Manajemen. Mereka misalnya 100 juta, manajemennya berapa persen? Kemudian satu grup K-pop itu berapa 10 orang, harus bagi lagi. Nyampe di kantong buat bayar lipstick yang udah ambil di toko kemarin. Nggak ada lagi dapat. No. Nah, itu curhatan. Saya baca apa sih yang jadi selain kerohanian mereka yang dangkal. Tapi salah satu penyebabnya adalah yaitu seperti itu. Mereka tidak punya tempat untuk menyampaikan. Dan tidak punya input positif yang bisa mereka terima untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Mereka masuk ke kamar, dengar lagu mereka sendiri. Lagu mereka sendiri sambil apa? Potong tangan sampai mati, minum obat sampai overdosis. Sudah kasih Tuhan kita Yesus. Hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, terlepas dari rohaninya benar. Ya, kita tahu bahwa rohaninya juga nggak jelas dan seterusnya. Kita orang yang oke lah, kita rohani mungkin 1 tingkat 2 tingkat di atas artis-artis yang tidak percaya Tuhan. Artinya kita harus punya kehidupan dan pilihan kehidupan dan keputusan yang jauh lebih berhikmat daripada orang-orang itu, betul atau tidak? Artinya kita harus punya persekutuan. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita jahat, kita harus tanya kepada orang yang bisa apa? Yang bisa memberikan input yang positif bagaimana caranya menghadapi masalah. Dan itu hanya di dalam rumah. Kalau nggak mungkin Anda datang tanya ke Ustaz. Kalau Anda datang tanya ke Ustaz, Anda disuruh disuruh apa malam? Urtat ya? Malam, suruh malam. Oh ini hidayah atau apa? Macam. Atau Anda datang kepada siapa-siapa yang lain? Anda datang dalam persekutuan. Dalam persekutuan itu ada kekuatan. Ada berbagi di sini. Bisa menguatkan satu dengan yang lain. Oh bisa. Saudara kasih dalam Tuhan kita. Kalau orang tidak peduli dengan jemaat, berarti dia tidak peduli dengan dirinya sendiri dan tidak mau bersekutu dengan orang-orang yang sudah satu iman dengan dia. Jadi bagi Anda yang mungkin ada yang bergumul saat ini, saya belum bergabung karena banyak hal. Tuntaskan pergumulan. Pergumulan itu jangan mengintimidasi hidup kita. Akhirnya tidak ada jalan keluar sama sekali. Bergumul itu berdoa kepada Tuhan. Kalau ya, katakannya, ambil keputusan. Kan ada orang yang mau bergelut dengan pergumulan. Ada yang mau begitu, supaya kelihatan hubungannya dengan Tuhan terasa dekat katanya. Saya bergumul terus, oleh sebab itu mata saya bengkak-bengkak. 10 tahun kau bergumul, tak bergabung jadi anggota jemaat, itu salah. Itu bukan bergumul lagi. Itu bukan bergumul dengan Tuhan lagi. Itu sudah mulai apa yang mencobai Tuhan. Dan seterusnya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi berjemaat berarti kita apa? Bersekutu. Ada persekutuan di dalam. Selain peduli berarti ya di dalamnya juga ada persekutuan. Sekali lagi saya bilang tadi. Mungkin dalam jemaat bisa jadi ada orang yang punya banyak pergumulan tapi dia bisa jalan dengan tegak. Kita bisa tanya, kenapa kamu bisa jalan dengan tegak ketika ada pergumulan? Atau mungkin ada orang yang mungkin pergumulannya nggak besar tetapi jalannya nggak tegak-tegak. Nangis terus, kita bisa hibur dia. Kita bisa kasih tahu masukan-masukan yang baik. Kamu perlu itu. Jadi berjemaat berarti bersekutu. Dulu memang di masa pandemi untuk mencegah orang akhirnya ya karena masa pandemi 2-3 tahun yang lalu membuat persekutuan itu menjadi terbatas. Betul, karena ada penyakit-penyakit yang seperti itu. Dan akhirnya kita punya punya satu kebijaksanaan namanya ya dengar khotbah lewat online. Tapi itu bukanlah hal yang permanen, itu karena suatu situasional. Sehingga ketika keadaan mulai membaik lagi, akhirnya ambil keputusan untuk full berjemaat. Ada memang situasi-situasi orang
mau tak mau harus dengar khotbah dari jarak jauh. Ada ketika dia sakit, ketika dia dalam lemah tubuh dan seterusnya, mungkin saya harus dengar khotbah dari jarak jauh. Kalau saya datang orang akan terjangkit dengan penyakit saya. Tapi itu tidak berlangsung lama, 2-3 tahun. Itu pun 2-3 tahun membuat banyak orang itu jadi malas berjemaat. Banyak menjadi malas berjemaat. Dan akhirnya ketika kondisi mulai membaik lagi, maka kita bisa berkumpul lagi. Ya kalau lewat online ada persekutuan, nggak ada. Kita nggak akan bisa dengar apa yang mungkin jadi pergumulan orang. Nggak bisa. Kalau lewat online ya sebatas kita dengar khotbah dan seterusnya. Tapi lagi coba kita perhatikan ini, bahwa di dalam berjemaat berarti kita bersekutu di sini. Dan bahkan di sini firman Tuhan bilang, firman Tuhan tuliskan bahwa jangan menjauhkan diri seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ya berarti dulu juga ada orang yang mencoba-coba malas berjemaat atau memisahkan diri dari jemaat. Dan Paulus melihat bahwa ini konsekuensinya bahaya sekali untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjemaat adalah bersekutu. Orang yang datang berjemaat praktisnya adalah orang yang mau meninggalkan kepentingannya sendiri dan bersedia untuk berbagi. Itu namanya persekutuan. Mau meninggalkan kepentingannya sendiri dan bersedia untuk berbagi. Sama-sama bersedia untuk berbagi waktu dengan orang lain, bersedia untuk berbagi pikiran dengan orang lain, bersedia untuk berbagi hati dengan orang lain. Macam-macam saudara. Banyak yang bisa kita dapatkan manfaat ketika kita dalam berjemaat. Apalagi kalau misalnya ada orang ulang tahun, kita nyanyikan orang yang berulang tahun, kita doakan orang yang berulang tahun, itu bahagianya minta ampun. Ada nggak yang bahagia? Nyanyiin dan doakan orang yang berulang tahun. Artinya kita jadi saksi hidupnya untuk saat ini. Kamu sekarang umur 32 tahunnya. Puji Tuhan kamu sehat sampai hari ini. Kita nyanyikan, kita doakan. Nah itu bagian dari bagaimana berbagi untuk orang lain. Enggak harus cash, saudara. Enggak harus cash. Kadang pujian kita itu, mungkin yang ulang tahun itu sakit, kemudian kita nyanyikan ulang tahun dia sehat. Karena dengar ada orang yang support dia. Ada orang yang masih doakan saya. Masih ada orang yang peduli dengan saya. Masih ada orang yang mau melihat kehidupan saya dan seterusnya. Sebab kalau ada ulang tahun jangan malu-malu kasih tahu dia ulang tahun hari ini. Nggak usah malu-malu. Kan cuma nggak minta tatnya ya kan. Tapi kalau ada ya nggak apa-apa. Nah, saudara kasih tahu kita Yesus Kristus. Jadi oleh sebab itu keanggotaan itu penting. Nah, kenapa di GBA Grape itu keanggotaan itu jelas? Kalau di tempat yang lain keanggotaannya nggak jelas. Misalnya cuma datang, kemudian suruh isi suruh isi biodata dan lain-lain jelas. Mau kamu pergi kemana nggak akan pusing. Apalagi yang jemaatnya ribuan. Kalau hilang 10 emang pendetanya peduli? Belum tentu. Orang dia berpikir masih ada 3.000. Keanggotaan dalam jemaat yang Alkitab itu jelas. Mereka harus menyatakan diri. Nah, kita dalam bagian terakhir dari kebaktian itu ada namanya panggilan. Panggilan itu adalah undangan yang pertama bagi orang yang sudah bertobat. Sebelum dia bersaksi di luar, dia kasih tahu dulu kepada jemaat bahwa dia sudah bertobat. Kemudian panggilan yang kedua adalah ajakan bagi dia untuk menjadi murid Kristus. Dengan cara apa? Memberi diri dibaptis dan masuk ke dalam jemaat. Nah itu ada panggilan, ada undangan. Ketika dia maju, berarti dia terima undangan itu. Betul tidak? Ketika dia maju, berarti dia sudah tanda tangan syarat-syarat dari undangan yang ada. Cukup lahir baru dan memberi diri dibaptis. Nggak ada hal yang lain. Kita nggak minta kakak. Nggak ada, tenang aja. Nggak minta kakak. Kalau takut identitas saya terbongkar. Kita nggak minta kakak cuma. Maju dengan hati yang baik, tulus ikhlas di hadapan Tuhan, sampaikan bahwa saya mau memberi diri dibaptis sebagai bukti pertobatan dan mau menjadi anggota jemaat. Nah, ini keanggotaannya jelas. Terikatnya bukan masalah administrasi, bukan saudara, nggak ada. Tapi ikatannya adalah apa? Ikatan yang benar satu sama lain di hadapan tuh. Karena kepala jemaat itu adalah Tuhan. Yang kita sampaikan kepada jemaat supaya jemaat dengar dan kita jadi saksi. Tetapi dari yang semua yang mendengar itu adalah Tuhan yang paling tahu ketika kenapa Anda maju menjadi anggota jemaat.
Menjadi jemaat berarti belajar memperhatikan orang lain dalam persekutuan. Nah, itu namanya bersekutu. Jadi kita belajar memperhatikan orang lain, belajar bertumbuh bersama, belajar berbagi bersama, dan belajar melihat bagaimana cara Tuhan menuntun kita bersama-sama. Oh, itu sungguh indah, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini ada saya kutip dari seorang penulis buku namanya Tony Evans. Nah, dia bilang begini, jika kita menginginkan negara yang baik, kita harus memiliki masyarakat yang baik. Jika kita menginginkan masyarakat yang baik, maka kita harus memiliki banyak jemaat lokal yang alkitabiah. Itu intinya. Dia bilang kalau mau cari masyarakat yang baik, cuma satu. Berarti harus banyak jemaat lokal yang alkitabiah. Kalau kita mau berdoa supaya ada jemaat di Papua semakin banyak jemaat, supaya ada jemaat di Jawa Barat, kalau bisa semua kabupaten kota Jawa Barat ada jemaat, tapi kita nggak mau hadir di dalam jemaat, itu aneh. Kalau kita mau berdoa makin banyak jemaat, kita harus dukung jemaat yang sudah ada dulu. Duduk hadir, kita dengarkan firman Tuhan. Kita jadi apa? Kita jadi support sistem yang baik dalam jemaat yang sudah ada. Kita nggak mungkin berdoa, Tuhan saya rindu, misalnya saya rindu di Garut ada jemaat, misalnya saya berdoa begitu, tapi saya nggak datang bergereja, itu nggak bisa. Atau saya nggak bergabung dalam jemaat, itu nggak bisa. Itu kerinduan yang palsu. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini penting. Dan yang terakhir adalah berjemaat berarti kita waspada terhadap kemunduran iman kita. Berarti kita waspada terhadap potensi-potensi iman yang mundur. Saya sudah bicara kemarin tentang bagaimana kemunduran iman. Kemunduran iman itu tidak terjadi langsung tiba-tiba mundur, nggak ada. Kemunduran itu bisa terjadi oleh beberapa faktor. Bisa. Yang pertama, ketika kita tidak mau berjemaat, itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi orang itu mundur dari iman. Ketika dia tidak bergabung, ketika dia tidak membiasakan hidup berjemaat, ketika dia tidak peduli dengan kehidupan dia dalam berjemaat. Itu adalah faktor-faktor yang bisa membuat orang itu mundur dalam iman dia. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-10, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang adanya peringat, adanya himbauan, adanya peringatan, kemudian adanya harapan-harapan. Misalnya Tuhan kasih peringatan-peringatan, misalnya ayatnya yang ke-24. Ayat yang ke-24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam dan dalam pekerjaan yang baik. Kemudian kita lihat dalam ayatnya yang ke-35. Kita sudah baca kemarin, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena upah besar yang menantimu. Kemudian kita bisa baca lagi ayatnya yang ke-38. Itu ada berupa himbauan-himbauan. Kemudian ada harapan-harapan di situ. Ada harapan-harapan. Kita bisa baca ayatnya yang ke-39, kita bisa baca ayatnya yang banyak ayat, misalnya ayat 29 juga dan seterusnya. Jadi berjemaat berarti kita waspada dengan berbagai potensi-potensi adanya kemunduran iman dalam kehidupan kita. Kenapa? Misalnya orang yang dulu nilainya bagus, kemudian akhirnya nilainya mulai jelek. Pasti kan ada sebab. Betul tidak? Pasti ada sebab. Nggak ada orang yang nilai bagus tiba-tiba nilainya langsung anjlok. Nggak ada. Nilainya misalnya A dulu semua. A. Kemudian mulai bergaul. Mulai dari jadi apa? Amin, B+. Jadi amin, B+. Kemudian mulai aktif pergaulannya, mulai tak terkontrol pergaulannya, mulai cemin. Mulai malas belajar. Dan ada orang yang mulai dulunya pintar, kemudian tiba-tiba AA, kemudian langsung C. Nggak mungkin, ada satu proses yang membuat dia nilainya menjadi tidak bagus. Dulu waktu SMP nilainya lumayan bagus. Kalau SMP ya boleh senang gitu tunjukin ke teman-teman, masih enak. Adu-adu rapor. Kalau SMP kan masih bocah. Berapa nilainya? Nggak kan saya ngomong lah, lihat aja lah. Kalau SMP. SMA berubah. Karena ruang lingkup pergaulan itu semakin tidak banyak. Sehingga mau kurang. Lulus pun penuh drama. Sampai nilainya menjadi tidak baik.
Ya, jadi perubahan terjadi. Kenapa? Ya karena sudah malas belajar, ya kan, sudah malas sekolah. Jangankan bikin PR, yang tugas di sekolah aja nggak bikin. Jadi dulu awalnya misalnya malas belajar, malas bikin PR, sekarang sudah malas masuk sekolah. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Nah, ada orang yang langsung akhirnya, saya bukan Alkitab, saya nggak percaya prinsip Alkitabiah lagi. Bagi saya semua sama. Nggak ada orang yang akan langsung sampai kepada titik itu, nggak ada. Dia akan melalui satu proses mungkin yang nggak tahu berapa lama. Dia mulai malas berjemaat, nggak peduli dengan jemaat, dia malas datang ke gereja. Kemudian akhirnya pikirannya mulai berubah. Ada orang yang baca buku, pikirannya terkontrol, dan akhirnya doktrinnya berubah. Ada. Apalagi masa-masa pandemi dulu itu orang kan nggak datang ke gereja, kemudian baca buku tanpa ada tuntunan. Doktrinnya berubah sekarang. Misalnya kita tanya orang, kok doktrinnya berubah? Ya. Jadi tidak berjemaat itu bisa punya potensi untuk berubah. Dari yang sungguh-sungguh percaya kepada Alkitab, orang yang benar-benar fundamental, menjadi yang kurang fundamental, menjadi orang yang sedikit fundamental sampai jadi liberal dan seterusnya. Akhirnya imannya bisa berubah dan seterusnya. Jadi berjemaat berarti waspada kepada kemunduran ini. Kita harus waspada kepada kemunduran iman dalam kehidupan kita. Saya sekarang berjalan maju atau semakin mundur di hadapan Tuhan. Saya sekarang semakin dekat atau semakin jauh di hadapan Tuhan. Oh saudara kasih, kita harus waspada pada hal ini. Kadang yang dunia tawarkan akan membuat kita merasa enak-enak saja, padahal kita semakin jauh dari itu. Oh, kadang seperti itu, saudara. Coba kita renungkan ini baik-baik. Coba kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Berjemaat itu penting. Bergabung dalam jemaat dan tetap tinggal di dalam jemaat itu penting. Amin. Charles Spurgeon, dia bilang begini, orang yang tidak mempersiapkan kematiannya itu adalah orang yang paling bodoh. Charles Spurgeon, dia bilang orang yang tidak mempersiapkan hari matinya adalah orang yang paling bodoh. Yang tidak mempersiapkan imannya sebelum mati, maksudnya itu adalah orang yang paling bodoh. Itu Charles Spurgeon. Hidup di dunia ini kita cuma punya satu tempat ketika kita percaya, yaitu apa? Jemaat yang Alkitab. Amin jemaat sekalian. Anda mau berjemaat? Ada yang masih bergumul belum menjadi anggota jemaat? Ambil keputusan, jangan ragu jadi anggota jemaat, karena ini untuk kehidupan kita sampai kepada masa yang akan datang. Mari kita berdoa.